Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo para maniak, jumpa lagi dengan kami yang kali ini akan membawakan kisah seram tentang seseorang yang pernah diteror oleh mantannya. Katanya sih nyata, tapi apakah benar? Mari kita simak sampai habis. Halo, gue Randy, umur gue 26 tahun. 2 minggu sebelum hari pernikahan tiba, gue mengalami kejadian aneh. Sangat aneh. Bahkan sampai sekarang pun kalau diinget-inget lagi, gue pasti merinding. Di pagi hari, gue mau berangkat kerja di daerah Jakarta Selatan pakai mobil pribadi. Perjalanan dari rumah ke kantor memakan waktu 45 menit. Tapi kalau macet bisa sampai 1 jam lebih karena memang gue ngelewatin Blok M yang sudah terkenal sama kemacetannya. Makanya gue berangkat dari jam 5:30. Ditambah sekarang ada proyek pembangunan MRT. Udah pasti macet. Akhir-akhir ini gue emang lagi kerja keras banget cari duit. Karena 2 minggu lagi gue mau nikah sama tunangan gue yang bernama Nia. Walau baru sebulan bersama, kami memutuskan untuk lanjut ke jenjang pernikahan. Sebenarnya ini niat gue, jadi kalau punya hubungan lagi, mending langsung diseriusin deh. Ya, itu karena alasan gue yang sedikit trauma sama hubungan sebelumnya. Sudah lama jadian, tapi akhirnya gagal juga. Sudah setengah perjalanan menuju kantor, gue pun kejebak macet seperti biasa. Di tengah kemacetan, HP yang gue taruh di jok kursi sebelah kiri itu berdering. Gue pun mengambil HP itu, dan saat gue lihat, ada panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Saat gue angkat, ada suara perempuan. Halo, Randy. Ucapnya sambil menyapa. Gue sempat kaget mendengarnya. Karena suaranya kayak pernah gue dengar. Gue pun balik nanya, siapa? Dia kemudian bilang, Ini gue Resti. Apa kabar, Ren? Udah lama banget ya kita nggak berkabar. gue di situ langsung kaget. Hah, Resti? Gue sempet gak percaya. Gue pun tanya ke dia lagi untuk memastikan. Serius ini elo, Res? Iya. Ini beneran gue, Resti. Masa lo lupa sama suara gue? Ucapnya dengan suara kegirangan. Gue sih sebenarnya tahu itu Resti. Bagaimana bisa gue lupa dengan suara yang selalu menemani gue selama 5 tahun sebagai pasangan. Kami berdua sempat berniat untuk menuju ke jenjang yang lebih serius. Namun, takdir memang tidak bisa dihindari. Resti memutuskan untuk berpisah lantaran ada lelaki lain pilihan orang tuanya. Sejak saat itu, kami lost kontak selama hampir setengah tahun. Kemudian kita ngobrol menanyakan kesibukan masing-masing. Gue juga nanya, sekarang dia tinggal di mana? Karena terakhir gue denger, dia katanya pindah. Gue sekarang tinggal di kebun Namun tiba-tiba suara telepon dia terputus. Mungkin baterainya habis kali ya. Ya udahlah. Gue pun lanjut menyetir sampai akhirnya tiba di kantor. Di kantor, gue masih penasaran sama Resti. Ada apa ya Resti menelpon?
Gue pun ngecek sosial medianya untuk melihat updatean terbarunya. Karena Resti emang suka eksis di sosial media. Namun pas gue lihat, terakhir dia update tuh sekitar 5 bulan yang lalu. Gue pun lanjut kerja tanpa pusing-pusing mikirin mantan gue yang satu ini. Tak terasa, siang pun tiba. Dan waktunya istirahat. Gue pun meregangkan kedua tangan gue. Karena terasa pegal sehabis mengetik. Saat gue sedang rileks duduk santai, HP yang gue taruh di meja berdering. Dengan cepat, gue ambil itu HP dan pas gue lihat kali ini dari nomor yang tidak dikenal lagi. Semula gue kira Resti, tapi kok beda. Nomor Resti tadi belakangnya 665, tapi ini 291. Saat gue angkat, gue dengar suara perempuan. Ternyata itu Resti lagi. Tapi kenapa kali ini nomor HP-nya beda ya? Halo Ren, sorry tadi HP gue mati. Iya Ren, hari ini bisa ketemuan gak? Ucapnya dengan terburu-buru. Gue yang mendengarnya sempat bingung. Gue ngerasa dia kayak mau ngomong sesuatu ke gue. Ya udah deh, ketemu aja. Sekalian juga sebar undangan ke dia. Gue pun bilang, "Iya Res, bisa. Di mana?" Dia bilang di kafe tempat dulu kita pertama ketemu, jam 7 malam. Gue pun mengiyakan dan karena gue kepo dengan keadaan dia sekarang, gue tanya, Res, lo sekarang udah married?" Dia membalas dengan ketawa sambil jawab, Belum Ren, sama yang dulu gue gak jadi. Gue selintas pengen nanya, kenapa nggak jadi? Tapi kayaknya nggak etis juga. Lagian, apa urusannya sama gue? Gue kemudian membalas sembari menanyakan kedua orang tuanya. Oh gitu. Iya, ibu dan bapak gimana kabarnya? Namun sebelum Resti menjawab, koneksi kembali terputus. Gue jadi bingung. Ini kenapa tiba-tiba mati lagi? Gue pun coba menelpon dia kembali. Namun nomornya tidak bisa dihubungi. Sambil ngeliat HP, gue kebingungan. Resti kenapa sih? Tapi ya udahlah, gue nggak terlalu musingin juga. Kemudian gue pun nelpon ke tunangan gue untuk izin ketemu Resti nanti malam. Setelah gue cerita ke dia pun mengizinkan gue. Syukurnya dia nggak ada masalah dengan hal itu. Sampai akhirnya jam 5 sore dan waktunya untuk pulang. Gue pun bersiap-siap untuk pergi menuju kafe yang sudah dijanjikan tadi. Kafe itu memang tempat pertama kita bertemu di tahun 2010. Gue dan Resti juga sebenarnya sudah lama gak ketemu, sekitar hampir setengah tahun yang lalu. Entah apa yang ingin dibicarakan olehnya sampai harus ketemu di kafe itu lagi. Kafe itu ada di Jakarta Barat. Jarak dari kantor lumayan cukup jauh. Dan ditambah macet karena pulang kerja. Setelah perjalanan dalam 1 jam lebih, gue akhirnya sampai di kafe pukul 7 kurang 15 menit. Kafe itu cukup kecil. Ya, seperti tempat kopi yang di pinggir jalan kayak umumnya, yang paling muat kurang dari 15 pengunjung. Gue pun kemudian masuk ke dalam kafe tersebut. Di sana, gue melihat-lihat sekitar mencari Resti. Namun, saat gue sudah melihat ke semua sudut kafe, gue belum menemukan Resti. Mungkin dia belum sampai kali ya? Gue pun memilih duduk di pojokan untuk menunggu. Saat gue duduk, gue ngerasa dari tadi barista yang ada di kasir itu ngeliatin gue terus. Pas gue lihat ke barista itu, dia ngeliatin gue sambil tersenyum. Gue kemudian inisiatif untuk menelpon Resti. Gue coba telepon kedua nomor yang berbeda tadi.
Namun keduanya tidak ada jawaban sama sekali. Sudah 30 menit berlalu, Resti belum datang juga. Pas gue lagi nunggu, tiba-tiba barista yang dari tadi ngeliatin gue menghampiri gue. Dia membawa segelas kopi dengan cup plastik yang ditaruh di nampan. Dia pun nanya, nama gue Randy apa bukan? Saat gue bilang iya, dia langsung kasih minuman itu ke gue. Gue langsung bilang, maaf mas, saya kan belum pesan apa-apa. Namun mas itu bilang kalau minuman ini dari seorang perempuan bernama Resti. Gue lantas kebingungan dan nanya, loh, terus sekarang Restinya kemana mas? Mas itu cuman menggeleng gak tahu. Dan dia menjelaskan, Mbak Resti datang ke kafe itu menjelang maghrib mas. Dan dia pesan kopi latte untuk dikasih ke orang yang namanya Randy. Terus dia gak bilang apa-apa dan pergi gitu aja. Saya tahu mas itu namanya Randy. Soalnya dari tadi pengunjung yang datang ke kafe yang sendirian tuh cuman mas aja. Jadi ya saya nebak aja, ucap mas barista itu. Gue jadi bener-bener bingung. Resti kok aneh banget ya? Katanya mau janjian ketemu, tapi kok dia gak datang? Dia malah ngasih minuman ini lagi. Gak jelas banget. Gue pun bilang makasih ke barista itu. Dan tanpa pikir panjang, gue memutuskan untuk langsung pulang sambil bawa minuman itu. Di dalam mobil, gue ngeliat minuman itu, kopi latte. Dia masih tahu aja minuman kesukaan gue. Sekitar jam 7:30, gue pun berangkat menuju rumah. Kafe ini terletak di pinggir jalan. Di sepanjang jalan ini juga banyak yang jualan, makanya daerah sini memang ramai. Kemudian 20 meteran dari kafe ada persimpangan, yang mana gue udah ada di sini. Gue berhenti karena lampu merah. Saat gue menunggu, di sebelah kanan gue ada seorang laki-laki yang sedang jualan air mineral. Ia mendekat ke kaca mobil gue sambil menempelkan air mineralnya ke kaca mobil. Gue pun menolak dengan sopan sambil melambaikan tangan kanan gue ke kaca. Dia pun pergi menjauh. Namun saat gue lihat lewat spion, dia tiba-tiba berhenti di kaca pintu tengah. Dia menempelkan air mineral itu ke kaca, seakan lagi menawarkan ke seseorang. Kemudian dia pun pergi. Gue yang ngeliat dia langsung kebingungan. Padahal kan di belakang gue gak ada siapa-siapa. Kok dia malah nawarin ke kursi belakang sih? Aneh banget. Lampu sudah hijau dan gue pun jalan. Entah kenapa selama perjalanan hawa di mobil jadi lebih dingin dari biasanya. Kemudian gue tiba di lampu merah kedua. Gue pun berhenti dan kali ini ada seorang anak laki-laki yang jualan tisu. Anak itu menghampiri mobil gue. Dia menempelkan wajahnya ke kaca untuk melihat gue sambil menawarkan tisu. Sama seperti tadi, gue melambaikan tangan gue untuk menolak membeli. Kemudian dia pergi dan lagi-lagi berhenti di kaca belakang. Di kaca belakang, dia seolah seperti nawarin tisu tadi. Ia menempelkan wajah dan tisunya ke kaca, dan gue sempet kaget ngeliatnya. Itu dia ngapain nempel-nempel ke kaca belakang? Padahal kan gak ada siapa-siapa. Gue pun penasaran. Gue langsung buka kaca mobil dan memanggil anak penjual tisu itu. Ia pun datang menghampiri gue. Dek, kamu ngapain nempelin wajah di kaca belakang? Ucap gue yang kebingungan. Dengan polos, anak lelaki itu menjawab, saya nawarin tisu pak. Gue yang bingung nanya lagi ke dia, nawarin tisu ke siapa? Di belakang saya kan gak ada orang tahu dek. Saat gue bilang begitu,
Tiba-tiba wajah adek itu perlahan mengarah ke kaca belakang tadi dan kemudian kembali melihat gue sambil bilang, "Ada kok, Pak. Ada kakak cantik pakai baju putih yang duduk di situ." Gue sontak langsung kaget mendengarnya dan lampu lalu lintas langsung berganti hijau dari belakang. Orang-orang sudah sibuk mengklakson. Gue pun langsung menutup kaca mobil dan pergi dengan panik. Di jalan, gue kepikiran dengan perkataan anak tadi. Ada perempuan baju putih yang duduk di belakang gue. Gue pun langsung melihat ke kaca spion tengah. Tapi nggak ada apa-apa. Bahkan gue juga menengok ke belakang. Tapi tetap nggak ada siapa-siapa di sana. Entah kenapa, tiba-tiba gue langsung merinding. Jantung gue berdebar cepat. Gue jadi nggak fokus untuk nyetir. Ya Tuhan, gue pengen cepet-cepet sampai rumah. Sesampainya di rumah, gue langsung turun dari mobil untuk mengecek kondisi kursi belakang. Takutnya emang kayak ada bayangan perempuan, karena memang ada beberapa baju di kursi belakang yang gue gantung di sebelah kiri. Tapi setelah gue cek berkali-kali, baju-baju gue nggak membentuk bayangan perempuan kok. Lagian warna baju gue itu kan hitam. Wah, hari ini gila banget sih, bikin bingung sekaligus merinding. Singkat cerita, tibalah di hari pernikahan gue, dimana itu adalah hari yang gue tunggu-tunggu. Bahkan gue juga sudah lupa dengan kejadian seram 2 minggu lalu. Sebenarnya ada beberapa kali nomor yang tidak dikenal menghubungi gue setelah kejadian di kafe itu. Tapi gue gak pernah angkat karena gue yakin itu Resti. Males gue ngangkatnya karena dia udah ingkar janji dan gak jelas nelponin gue pakai nomor yang beda-beda gitu. Saat gue sedang asik duduk di bangku pelaminan, lurus di depan gue sekitar 12 meteran, ada pintu tengah yang mana para tamu masuk dari situ. Namun, di antara banyaknya orang yang keluar masuk di pintu itu, ada satu orang berdiri diam di situ. Dari jauh, ia terlihat seperti perempuan karena memakai dress putih. Entah kenapa orang itu terlihat aneh yang membuat gue selalu tertuju untuk melihat dia. Saat gue menyipitkan kedua mata gue untuk melihat lebih fokus, ternyata itu adalah Resti. Dia melambaikan tangannya kayak lagi dadah-dadahin ke gue. Gue langsung melambaikan tangan gue dan memberi isyarat untuk datang mendekat. "Resti, sini, sini!" ucap gue yang cuman menggerakkan bibir tanpa bersuara. Lagian gak mungkin juga kan gue teriak-teriak. Namun dia terlihat tidak merespon gue. Dia masih mematung sambil melambaikan tangannya. Gue melihat dari jauh sambil kebingungan. Resti kok aneh banget sih cuman diem di situ doang. Kemudian tibalah waktu bersalam-salaman. Dengan wajah yang bahagia, gue bersalaman dengan tamu-tamu yang hadir. Hingga akhirnya gue bersalaman dengan kedua orang tua Resti yang sudah diundang oleh mama gue. Dengan wajah penuh senyum, gue pun menyalami mereka dan mengucapkan terima kasih karena sudah datang. Lantas gue pun bertanya, "Pak, Restinya mana? Dia kenapa sih aneh banget? Cuman dadah-dadahin saya dari pintu." "Suruh masuk Pak, sekalian nih, saya mau jitak kepalanya. Karena waktu kemarin dia udah jahilin saya terus." Setelah gue ngomong begitu, gue melihat ekspresi mereka kebingungan. Entah karena apa. Bapak Resti cuman bilang ke gue kalau untuk fokus ke acara nikahan dulu aja. Gue pun kebingungan sambil mengiyakan mereka. Keesokan harinya, mama gue dapat telepon dari ayah Resti dan langsung memberikan HP-nya ke gue. Di situ, ayah Resti bilang dengan nada sedih kalau sebenarnya Resti sudah meninggal 4 bulan yang lalu karena sakit. Gue langsung kaget mendengarnya.
Hah? Gak mungkin, Pak. 2 minggu yang lalu saya teleponan kok sama dia. Ucap gue yang gak percaya. Ayah Resti kembali menjelaskan. Resti meninggal karena penyakit yang sudah lama hidup di tubuhnya. Dia koma selama sebulan di rumah sakit, Ren. Namun, Tuhan berencana lain. Dia lebih dulu meninggalkan kita. Gue benar-benar kaget. Jadi selama ini Resti sudah meninggal. Yang menelpon gue itu siapa? Apa itu arwahnya Resti? Jangan-jangan yang ada di dalam mobil itu juga dia. Aduh, apa yang diinginkan Resti dari gue? Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.